warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika yaitu hukum Hooke. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari video pembelajaran kali ini? Tujuan video pembelajaran kali ini yaitu membantu teman-teman dalam mengenal dan juga memahami materi hukum Hooke secara ringkas. Nah, teman-teman udah pada tahu nih tujuannya apa? Jadi langsung aja simak video pembelajaran hukum Hooke kali ini ya. Apa sih hukum Hooke itu? Hukum Hooke merupakan hukum yang berkaitan dengan gaya elastis yang ada di dalam pegas atau per. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu Robert Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Perbandingan antara besar gaya terhadap pertambahan panjang pegas bernilai konstan. Lalu, bagaimana bunyi hukum Hooke? Bunyi dari hukum Hooke adalah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, apa ya rumus hukum Hooke? Perlu diingat nih teman-teman, bahwa semakin besar nilai konstanta, maka tingkat elastisitas pegas semakin kecil dan sebaliknya. Hubungan antara gaya atau F yang meregangkan pegas dan pertambahan panjang pegas atau delta X di daerah yang ada dalam batas kelenturan adalah F sama dengan K dikali delta X. Persamaan tersebut juga merupakan suatu perbandingan yang disebut sebagai tetapan pegas. Namun, jika pegas kita tarik dengan gaya F, kemudian pada pegas terjadi gaya pegas atau Fp yang arahnya berlawanan dengan arah gaya, maka hal ini sesuai dengan hukum Hooke di mana F sama dengan negatif K dikali delta X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali delta X atau F sama dengan negatif K dikali delta X. Dengan catatan rumus yang kedua yaitu F sama dengan negatif K dikali delta X berlaku jika pegas kita tarik dengan gaya F, kemudian pada pegas terjadi gaya pegas yang berlawanan dengan arah gaya. Tanda negatif pada rumus hanya menggambarkan bahwa gaya pegas terjadi berlawanan dengan arah gaya, sehingga tidak mempengaruhi. Selanjutnya ada jenis pegas pada hukum Hooke. Jenis pegas pada hukum Hooke ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada pegas seri yang disusun ke bawah. Nah, rumusnya itu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per Kn. Dengan K adalah konstanta. Yang kedua yaitu pegas paralel yang disusun menyamping dan rumusnya yaitu Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah Kn. Kemudian apa saja nih contoh pemanfaatan pegas dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada kasur pegas. Ketika kita duduk atau tidur di atas kasur pegas, maka gaya berat atau massa yang kita miliki akan menekan kasur. Karena mendapat tekanan, maka pegas kasur termampatkan. Namun, akibat sifat elastisitasnya pegas, maka kasur pegas akan meregang kembali. Pegas akan meregang dan termampat, demikian seterusnya. Dan karena adanya gaya gesekan, maka suatu pegas berhenti bergerak. Yang kedua ada ketapel karet. Ketika hendak menembak burung dengan ketapel misalnya, karet ketapel terlebih dahulu diregangkan atau diberi gaya tarik. Namun akibat sifat elastisitasnya, panjang karet ketapel akan kembali seperti semula setelah gaya tarik dihilangkan. Yang ketiga ada timbangan. Timbangan yang kita gunakan untuk mengukur berat badan juga memanfaatkan bantuan pegas loh teman-teman. Hidup kita selalu ditemani oleh pegas. Baik neraca pegas yang digunakan untuk mengukur berat badan maupun neraca pegas yang lainnya. Contoh yang terakhir ada trampolin. Trampolin biasanya digunakan untuk media rekreasi dan bermain anak-anak.
Trampolin menerapkan gaya pegas pada karetnya. Tanpa adanya pegas, maka kita tidak akan bisa melambung tinggi ketika lompat di atas trampolin. Sekian penjelasan materi hukum hook pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.